saya Cesareo Andre Castilio dari Prodi Teknik Informatika Strata 1. Kali ini saya akan mereview proposal yang sudah saya buat di mata kuliah RTI. Mari kita langsung buka filenya. Bab pertama, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang masalah. Di latar belakang masalah saat ini adalah zamannya internet, di mana batasan waktu dan jarak tidak berarti lagi bagi media yang satu ini. Kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja di seluruh dunia menggunakan email, Instagram, WhatsApp maupun platform lainnya. Mungkin pada saat ini hampir semua orang sudah memiliki email, Instagram, WhatsApp maupun platform lainnya untuk dapat berkomunikasi di internet. Namun, bagaimana dengan yang memiliki website pribadi? Apalagi website yang merupakan hasil kerja sendiri, mungkin tidak semua orang memilikinya. Padahal dengan memiliki website, kita dapat mengenalkan diri kita pada semua orang yang ada di seluruh dunia. Baik mengenai diri kita, perusahaan kita, atau segala sesuatu yang ingin kita sampaikan, tidak mustahil juga kita dapat memperoleh uang dengan memiliki website pribadi, asalkan kita dapat mengelolanya dengan baik. Perkembangan jaringan komunikasi data antar komputer menjadikan internet muncul dengan berbagai aplikasi. Internet dengan berbagai aplikasi pada dasarnya adalah media yang digunakan untuk mengefisiensi proses komunikasi. Untuk dapat memaksimalkan penggunaan internet, harus dapat kita tentukan dan artikan tentang kebutuhan komunikasi dari seseorang. Salah satu aplikasi yaitu World Wide Web atau disingkat WWW. Di awal perkembangannya, World Wide Web hanya digunakan untuk kalangan akademis dan riset. Namun sekarang, World Wide Web digunakan untuk bisnis dan hiburan. Informasi yang diperoleh dari internet pun bermacam-macam, tergantung dari informasi yang dibutuhkan user atau pemakai. Salah satu informasi yang dapat kita peroleh adalah banyak situs-situs pendidikan, mulai dari tingkat dasar, menengah, sampai dengan tingkat kampus akademik. Oleh karena itu, dengan berkembangnya kemajuan teknologi ini, sekolah atau kampus perlu mempromosikan dirinya melalui sebuah website yang online di internet. Dengan sebuah website online, masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan mengetahui segala sesuatu mengenai sekolah dengan cepat, tanpa memerlukan waktu yang banyak. Peran website ini juga tidak terlepas dari penggunaan peralatan yang mampu mengatasi kelemahan-kelemahan yang mengandalkan tenaga manusia. Informasi tentang sekolah dan dapat diakses oleh semua orang melalui internet, memberikan ide bagi penulis untuk membuat suatu website sekolah yang bisa memberikan informasi bagi para pengunjungnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulisan memandang penting mengangkat kasus di atas dalam skripsi ini dengan mengambil judul Website Sistem Informasi SMA 2 Kota Kupang. Nah, yang kedua, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut. Yang pertama, sekolah belum memiliki sebuah website resmi sebagai media promosi serta untuk saling berhubung dan berbagi informasi, khususnya bagi guru, siswa, dan pegawai. Yang kedua, sekolah memerlukan sebuah media alternatif dalam penyebaran luasan informasi ke publik atau masyarakat luas, apalagi dalam kondisi COVID-19 seperti sekarang ini, agar lebih memudahkan dalam mendapatkan informasi tersebut bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, yang ketiga, dibutuhkan sarana online, tempat untuk berbagi atau dalam kurung sharing, yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun baik oleh siswa maupun pihak lainnya yang membutuhkan. Nah, pembatasan masalah. Batasan permasalahan pada penulisan skripsi ini adalah
dibatasi pada proses publikasi berita, artikel, jadwal kegiatan, foto galeri, dan foto forum online. Website ini dibangun dengan menggunakan PHP sebagai server side, programming, dan MySQL sebagai database servernya. Memungkinkan user yang telah terdaftar untuk mengupload foto, mengupdate status, mengirim pesan, memberikan opini, atau berkomentar serta menyunting data pribadi. Dalam perumusan masalahnya, berdasarkan batasan masalah, maka penulis menuliskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, kenapa website sekolah dibangun? Yang kedua, bagaimana cara kerjanya? Yang ketiga, bagaimana cara menggunakannya? Yang keempat, apa saja yang dapat dilakukan di website sekolah? Nah, tujuan dari penelitian ini yang hendak dicapai dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini antara lain: yang pertama, membuat sebuah aplikasi dalam kurung website untuk mempromosikan dan memperkenalkan sekolah ke publik agar lebih memudahkan kepada masyarakat untuk mengetahui tentang sekolah. Yang kedua, memberikan alternatif web-based application sebagai media untuk berkomunikasi selain melalui email dan chatting, yang memungkinkan digunakan sebagai tempat untuk memperkenalkan atau mengekspresikan diri khususnya antara siswa dan alumni sekolah, sehingga bisa lebih mengenal satu dengan yang lain, bisa terwujud rasa kebersamaan dan kekompakan meskipun berada dalam wilayah geografis yang berbeda. Yang ketiga, sebagai sarana online untuk memudahkan dalam proses penyebarluasan informasi ke publik atau masyarakat luas, khususnya yang berhubungan dengan pendidikan. Nah, manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: yang pertama, dapat memperkenalkan sekolah ke publik agar lebih memudahkan kepada masyarakat untuk mengetahui tentang sekolah. Untuk media berkomunikasi selain melalui email dan chatting, yang memungkinkan digunakan sebagai tempat untuk memperkenalkan atau mengekspresikan diri, khususnya antara siswa dan alumni sekolah, sehingga bisa lebih mengenal satu dengan yang lain, bisa terwujud rasa kebersamaan dan kekompakan meskipun berada dalam wilayah geografis yang berbeda. Bab kedua, perancangan. Penyampaian informasi SMA 2 Kupang. Dalam menyampaikan informasi kepada warga sekolah dan masyarakat luas yang membutuhkan informasi mengenai SMA 2 Kupang masih bersifat konvensional, yaitu masih menggunakan brosur, spanduk, dan papan pengumuman, sehingga penyampaian informasi yang kurang efektif dan efisien dalam segi waktu, biaya, dan tenaga. Untuk itu perlu adanya media informasi yang memanfaatkan teknologi informasi, yaitu berupa website. Yang kedua adalah diagram konteks. Diagram konteks merupakan salah satu model yang menjelaskan secara global mengenai bagaimana data digunakan dipindahkan untuk proses yang berdasarkan dari database. Diagram konteks terdiri dari proses yang menggambarkan ruang lingkup suatu sistem. Diagram konteks merupakan level tertinggi dari DFD yang menggambarkan seluruh input sistem atau output dari sistem. Ini gambar dari diagram konteksnya. Dalam diagram konteks tersebut terdapat berbagai pihak yang terkait yang digambarkan secara umum. Adapun pihak yang terlibat adalah administrator, guru, dan pengunjung. Administrator bertugas mengupload dan mengupdate seluruh data pada website, menerima berita dari guru dan siswa untuk bisa upload pada website dan menerima informasi. Data flow diagram, flow chart system user, flow chart system administrator. Mungkin sekian itu review proposal dari saya. Terima kasih.